Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Sebuah pengkhianatan, bagian ke-19. Pernikahan dan malam pertama nikmat. Sebelumnya, saya ingin memberikan sedikit gambaran, di bab ini masih menceritakan masa lalu antara Arif dan Jannah, begitupun Thalib. Di awal cerita, kisah dan perjalanan mereka hanya garis besarnya saja. Jadi, sebuah pengkhianatan itu sudah pasti adanya penyebab. Di sini pengarang ingin mengedepankan penyebabnya lebih mendalam. Dan nanti pada akhirnya akan menemui akibat dari sebuah pengkhianatan itu yang sudah direncanakan oleh Arif. Jadi silahkan tonton dari awal, agar bisa menemukan maknanya dari cerita ini. Oke, kita lanjut ke ceritanya ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Biar semangat ngetiknya nih, hehe. Oke lanjut. Aku manusia biasa, Mas. Memangnya nggak boleh melakukan dosa? Sekali lagi aku tidak menghakimimu. Seharusnya kau memberi contoh yang baik. Apalagi kau cukup dihormati oleh teman-teman kerohanian. Mbak Jannah, seorang aktivis kampus yang cukup vokal, sering menjadi panitia dalam kegiatan-kegiatan besar. Aku juga pernah melihat Mbak memberikan angket ataupun selebaran dakwah, membimbing teman-teman mahasiswi ke dalam pengajian, mengajari mereka mengaji. Maksudku, sangat kontras. Aku sendiri, aku bukan pemuda baik-baik. Maka dari itulah aku rasanya tidak pantas jadi aktivis. Aku hanya ingin belajar, maka dari itulah aku selalu mengikuti Ustadz Hamzah dan belajar ilmu dari beliau. Aku masih belum bisa jadi contoh yang baik, ujar Arif. Tapi Mas orang baik. Mas mau menolongku, bahkan sampai mengantarkanku ke tempat ini. Bahkan di perjalanan juga Mas menjagaku. Arif tersenyum. Karena aku menghargai kehidupan. Jannah mengernyit. Menghargai kehidupan? Aku nggak mau Mbak tersesat dan kehilangan harapan. Jujur, aku bukan orang yang menghargai kehidupan sampai aku mendengar ceramah Ustadz Hamzah. Bagiku, Mbak harus melanjutkan kehidupan dan melupakan Thalib. Dia tak ingin ditemukan dan tak mau menemui Mbak. Itu sudah cukup untuk pergi dari bayang-bayangnya. Jannah terdiam sejenak. Kepalanya menunduk memikirkan kata-kata Arif. Memang benar apa yang dikatakan Arif. Dia harus menatap masa depan. Sudah berbulan-bulan Thalib tak ada kabar, bahkan di rumah yang diberikan alamatnya saja tidak ada. Orang tuanya juga tidak tahu sekarang dia ada di mana. Ayo, tidur. Besok kita pulang, perjalanan jauh loh, ajak Arif. Jannah pun berdiri. Mas. Arif menoleh kepadanya. Sekali lagi, terima kasih. Arif mengangguk, lalu pergi meninggalkan Jannah. Malam pun makin larut. Jannah pun hari itu mantap melepaskan Thalib. Meskipun mungkin dia masih berharap, hanya saja harapan itu sudah sirna atau mengecil. Kiai Lutfi dan istrinya menjamu Arif dan Jannah dengan baik. Sebelum Arif dan Jannah pulang, mereka sempat diajak untuk sarapan bersama. Arif dan Jannah diberi hadiah buku keagamaan dan Al-Quran. Tidak buruk, rasanya pergi sejauh ini. Bahkan, keduanya diberi nasihat-nasihat yang menyentuh. Perjalanan pulang bukan sesuatu yang buruk. Rasanya Jannah sudah lega, walaupun tidak bertemu lagi dengan Thalib untuk waktu yang lama. Waktu berlalu begitu cepat. Jannah teringat bagaimana Arif dan dia makin dekat. Sering bertemu di masjid, di perpustakaan, diajak makan bersama, hingga akhirnya mereka pun wisuda bersama. Jannah masih teringat bagaimana Arif menghampirinya setelah acara wisuda itu. Saat itu dirinya berfoto dengan orang tuanya. Arif tiba-tiba menyalami ayahnya Jannah. Bapak, saya ingin melamar putri Bapak. Bolehkah? Tanya Arif secara langsung. Tentunya hal itu membuat orang-orang terkejut, baik orang tua maupun Jannah. Well, Jannah kebingungan dengan pertanyaan itu. Arif memang orangnya baik dan mereka mungkin ada kecocokan. Dan boleh diakui atau tidak, Jannah selalu membutuhkan Arif. Selama perkuliahan ini hubungan mereka makin dekat. Singkat cerita, pernikahan mereka sangat sederhana. Karena memang Arif saat itu hanya punya sedikit harta dari bapaknya dan belum bekerja.
Kilasan-kilasan memori di dalam kepala Jannah makin menjadi-jadi. Getaran bayangannya makin jelas, ketika di depan penghulu dia melihat Arif mengucapkan ijab kabul. Setiap mata tertuju kepada Arif untuk bisa mendengarkan perkataannya dengan jelas, hingga semua saksi berkata, sah. Sebenarnya Jannah bukan pertama kali melihat tubuh lelaki. Dia sudah melihat tubuh Thalib, walaupun tidak sampai bercinta. Mereka hanya saling memuaskan diri meskipun tanpa dimasukkan. Sekarang Jannah harus menerima kenyataan menjadi suami dari seorang yang bahkan tidak dia kenal sebelumnya. Namun, ia mencoba untuk berdamai dengan keadaan. Dia sudah bulatkan tekad untuk bisa setia kepada lelaki yang kini sudah meloloskan pakaian di hadapannya. Kini lelaki itu berlutut di depannya, menatapnya yang sejak tadi menunduk. "Kau grogi?" tanya Arif. Wajah Jannah yang cantik malam itu membuat lelaki manapun akan mabuk kepayang. Bibir Jannah melemparkan senyuman. "Menurut Mas?" Arif menggeleng. "Aku tak peduli dengan masa lalumu, sayang. Sebagaimana kau juga tak peduli dengan masa laluku. Demi kamu aku rela mengubur masa laluku. Kuharap kau juga begitu." "Mas sudah nggak perjaka?" tanya Jannah. "Aku sudah bilang kalau aku bukan orang yang baik," jawab Arif. "Kau lupa?" Jannah menggeleng. "Aku masih ingat. Justru karena Mas mau jadi orang baik, aku akhirnya menerima Mas." "Can I kiss you?" tanya Arif. Jannah memejamkan mata. Arif kemudian bangkit, duduk di sebelahnya. Setelah itu ia pegangi kepala Jannah, lalu mengecupnya. Ini untuk pertama kalinya mereka berciuman. Perempuan itu memejamkan mata dan menikmati itu dengan syahdu. Hari itu dia yakin untuk melupakan Thalib selama-lamanya. Sejak saat itu ia bertekad kalau Arif adalah cinta terakhirnya dan akan seperti itu selamanya. Keduanya mesra saling memagut. Bibir mereka saling bersilaturahim. Getaran-getaran listrik mulai menggelitik bulu kuduk mereka. Jannah meneteskan air mata, entah air mata bahagia atau air mata kesedihan. Arif menghapus air mata itu. "Aku akan pastikan kamu akan selalu tersenyum dan tak pernah menangis lagi," ucap Arif. "Bisakah Mas melakukannya untukku? Kamulah salah satu alasanku untuk berubah." Jannah tersenyum manis. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa mereka ucapkan selain bahasa tubuh. Arif pun mulai membuka satu persatu yang menutupi Jannah. Kamar yang mereka tempati sekarang akan jadi saksi bisu bagaimana dua insan akan bersatu dalam memadu kasih. Mencumbu satu sama lain, memberikan kehangatan satu sama lain dalam kondisi halal. Setiap helai pakaian yang menutupi perempuan itu kini terlepas. Bahkan Jannah membantu Arif untuk melepaskan yang menutupinya sendiri. Perempuan itu berbaring, rambut panjangnya tergerai di sprei, mengeluarkan aroma kecantikan sejatinya. Arif juga sudah melepaskan apa yang dia pakai hingga nampak benda yang menjulang tinggi menantang Jannah. Jannah tidak malu, karena Jannah sudah terbiasa dengan benda milik Thalib. Jan sigap memulai tugasnya dengan lihai dan telaten. Jannah sudah merindukan saat seperti ini, karena sudah lama tidak mendapatkannya seiring Thalib yang menghilang bak di telan bumi. Arif tak pernah bertanya bagaimana dan belajar di mana Jannah yang begitu liar dan sangat pandai menggarap benda ini. "Ah, istriku, nikmat sekali," ucap Arif. Begitu syahdu tugas yang dilaksanakan Jannah, membuat Arif tak mau cepat-cepat mengakhiri momen ini. Rasanya membuat Arif melayang. Puas dengan hal itu, Arif mulai turun. Jannah penasaran apa yang akan dilakukan oleh Arif? Kini giliran pemuda itu melaksanakan tugasnya, dimulai dari atas menyasar hingga bawah. Tangannya sudah duluan memulai tugasnya tanpa harus dikomando. Arif begitu lembut dan halus dalam pekerjaannya. Tak ada satupun yang ingin ia lewatkan. Jannah begitu menikmatinya, terdengar jeritan-jeritan nikmat di telinga Arif yang berkumandang oleh Jannah. "Maas, oh." Sebagai seorang yang tidak sembarangan jajan, Arif punya keistimewaan yang tidak pernah diketahui oleh orang lain. Dia tahu cara memperlakukan wanita. Setiap sentuhannya seperti punya sesuatu yang bisa membuat perempuan bergelora. Mungkin kemampuan ini sudah lama didapatkan dari bapaknya. Sebagai seorang yang disebut kepala preman, Suroso mengajarkan Arif cara menaklukkan orang dengan sentuhan.
Sentuhannya itulah yang membuat tidak ada orang yang bisa menolaknya. Lenguhan demi lenguhan seperti senandung merdu di ruangan bercahaya temaram. Rasanya tak akan pernah puas dua insan ini meluapkan hasratnya. Hingga tak terasa Arif sudah sampai di bagian pusat inti Jannah. Jannah tak kuasa. Pekerjaan Arif begitu meluluhkan pertahanan Jannah, membuatnya terbang berkali-kali. Mas, gak tahan, ucapnya. Aku belum masuk loh sayang, kata Arif. Masukin saja mas, pinta Jannah. Kau yakin? Jannah mengangguk. Sekarang, aku menyerahkan hidupku sama mas. Termasuk mahkotaku juga. Jangan begitu. Kau tak perlu menyerahkan hidupmu kepadaku. Tapi mahkotaku bagi kaum wanita adalah hal yang paling berharga. Mereka akan melindungi benda itu untuk suaminya. Maka dari itulah aku menjaganya selama ini, ucap Jannah. Baiklah, aku ambil sekarang, kata Arif. Jantung Jannah berdebar-debar saat Arif mulai bersiap-siap. Arif sengaja menggodanya dengan bermain prosotan dulu di titik ini 0 km Jannah. Jannah sudah tak sabar, ia mulai gelisah. Mas, masukin. Play AC, pinta Jannah. Arif segera merubah posisi, membidik sasaran agar tidak meleset. Dengan perjuangan dan kerja keras, akhirnya Arif berhasil menerobos lembah itu. Maas. Perih, ucap Jannah. Bertahanlah, kata Arif. Jannah mengangguk sambil meringis. Perlahan Arif bergerak dengan irama yang syahdu. Dengan irama tersebut, suara yang awalnya ngerok, fals dan sumbang, kini menjadi senandung yang mendayu-dayu, melayang mendaki puncak yang indah. Sayang, aku kayaknya ingin sampai, kata Arif. Keluarkan saja, Mas. Oh, suamiku. Aku akan menerimanya dengan senang hati, kata Jannah. Kini Arif bekerja lebih keras lagi, mendaki puncak agar bisa sampai bersama-sama dengan Jannah. Jannah menggeleng-geleng tak kuasa akan gelombang kenikmatan yang akan melandanya lagi. Maas, nikmat sekali rasanya. Keduanya merasa nikmat. Itulah pertama kali di malam pertama mereka merasakan nikmatnya berpetualang mendaki puncak kenikmatan bersama-sama dan akan terulang lagi dan lagi. Setelah itu tidak ada hari tanpa memadu kasih meluapkan hasrat nikmat yang halal. Kedua insan ini benar-benar ketagihan nikmat. Di kamar mandi, di dapur, di ruang keluarga, bahkan Arif pun tetap mendapatkan nikmat dari Jannah saat lampu merah dengan cara OS. Kebahagiaan mereka bertambah saat Jannah hamil. Betapa Arif sangat bahagia kala itu. Jannah juga demikian, tak sia-sia mereka selalu berpetualang nikmat hampir setiap waktu. Apakah ini kebahagiaan bagi Jannah? Dia sudah bahagia. Sayangnya kebahagiaan yang sudah dia dapatkan adalah kebahagiaan semu. Mimpi Jannah yang indah, tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk yang gelap dan penuh darah. Bersambung.